sekarang kan jenis minyak tuh makin banyak ya. Untuk proses penggunaannya yang baik untuk kesehatan atau yang paling enak untuk memasak itu masih suka bingung apa sih kayak gitu, yang mana sih gitu. Apalagi kalau kita udah pergi ke pasar pasti otomatis kita bakalan bingung tuh milih-milih minyak yang banyak banget. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu beberapa minyak dan fungsinya. Yuk simak penjelasannya seperti apa. Yang pertama adalah minyak avokat. Minyak avokat ini kaya akan lemak tak jenuh ya, yang mencapai 70% alias tertinggi dibanding minyak masak lain. Nah, minyak ini tuh paling baik untuk memasak, tapi karena harganya cukup mahal dan sulit didapat, jadi gak banyak sih yang pakai minyak ini untuk masak ya, karena kita sulit untuk mencarinya. Yang kedua ialah minyak canola. Nah, canola juga mengandung lemak tak jenuh ya. Ini lumayan tinggi sekitar 62%, tapi lebih tinggi minyak avokat. Dan ini juga mengandung lemak tak jenuh ganda sekitar 32%. Minyak canola hanya mengandung 7% lemak jenuh serta diperkaya lemak omega 3. Nah, dalam penelitian juga minyak canola ini bisa menurunkan kolesterol total dan kolesterol jahat, sehingga menurunkan resiko penyakit jantung. Jadi keuntungannya atau manfaat dari minyak canola ini bisa ya menurunkan penyakit itu jantung. Dan harga dari minyak canola ini juga tidak terlalu mahal ya, lebih mahal minyak avokat. Jadi berguna banget, harganya terjangkau, manfaatnya juga untuk menurunkan resiko penyakit jantung. Yang ketiga, ini ada minyak kelapa ya. Kalau minyak ini pasti sering kita dengar dong. Nah, minyak kelapa ini diklaim sebagai alternatif yang lebih baik dari mentega. Warnanya putih dan membeku dalam suhu dingin, sehingga lebih mirip mentega dibanding minyak. Jadi bentuknya seperti itu ya, lebih mirip mentega daripada minyak ya karena membeku. Nah, banyak konsumen juga tergoda menggunakannya karena apa? Karena pernyataannya minyak ini sehat untuk masakan. Yang keempat ada minyak biji anggur. Minyak ini dibuat dari biji anggur yang tidak dipakai dalam pembuatan minuman anggur. Minyak ini juga digunakan untuk apa saja ya, mulai memanggang, menumis, sampai ditambahkan pada salad. Nah, minyak anggur juga mengandung 71% lemak tak jenuh ganda, 17% lemak tak jenuh tunggal, dan 12% lemak jenuh. Yang kelima adalah minyak zaitun. Banyak orang yang meniru pola hidup sehat di kawasan Mediterania dengan menggunakan minyak zaitun untuk memasak. Ya, jadi jenis ini juga banyak digunakan sebagai extra virgin dan minyak zaitun murni. Minyak extra virgin didapat dari perasan pertama buah zaitun sehingga rasa dan aromanya lebih kuat, serta proses yang lebih sedikit tapi lebih mahal dibanding jenis minyak zaitun yang lain. Nah, versi rafinasinya itu disebut sebagai minyak zaitun murni. Dan warnanya lebih terang ya, serta aromanya lebih ringan. Yang keenam ada minyak kacang tanah. Nah, jadi bukan cuma kacang tanah aja yang ada, jadi minyaknya juga ini ada. Nah, minyak kacang tanah ini juga mengandung lemak tak jenuh tunggal yang tinggi ya, sekitar 49%, dan minyak ini juga bisa digunakan pada suhu yang sangat tinggi. Yang ketujuh ini ada minyak wijen. Minyak wijen biasa digunakan di Asia, terutama di India dan di Timur Tengah. Nah, kandungan lemak tak jenuh gandanya sekitar 46% dan lemak tak jenuh tunggalnya itu sekitar 40%. Sehingga minyak ini dianggap sebagai kombinasi yang baik. Kandungan lemak jenuhnya juga hanya 14%. Nah, minyak wijen ini sering dipakai untuk pembuatan pada mie ayam ya, yang sering kita itu kan ada minyak bawang dan juga minyak wijen. Terus buat tumis menumis juga ini enak banget. Saya suka banget sama minyak wijen ini kalau buat masak. Yang kedelapan ada minyak biji bunga matahari. Nah, dari warnanya ini terang ya dan tanpa aroma menyengat.
Nah, yang terakhir adalah minyak sayur ya. Nah, minyak ini pasti udah familiar banget ya di kalangan masyarakat, karena minyak ini juga sering dipakai untuk masakan sehari-hari, untuk gorengan, untuk tumis-menumis. Jadi minyak ini tuh dulu minyak sayur adalah minyak kedelai, tapi kini campuran dari berbagai jenis minyak. Nah, kandungan lemak tak jenuh ganda minyak kedelai adalah 61%, lemak tak jenuh tunggal 24%, dan lemak jenuh 15%. Minyak kedelai juga mengandung lemak omega 3 untuk sahabat jantung ya. Jadi baik buat kesehatan jantung, sama seperti yang ditemukan pada ikan sarden dan salmon. Minyak kedelai tak memiliki rasa dan aroma tertentu.